Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pojok Asah di diskusi malam Sabtu ya. Bersama saya Andito Cahya Laksono dan saya Firman Mutakin. Ya, kita akan diskusi banyak hal ya untuk malam ini karena kebetulan emang nih emang waktunya ya karena kita ada beberapa kali absen. Oh iya, sebelum kita mulai diskusi, kami dari Pojok Asah ingin mengucapkan ingin memohon maaf kepada saudara-saudara sekalian apabila kami pernah melakukan kesalahan atau ada kesilapan baik yang disengaja maupun yang tidak. Karena menjelang bulan puasa ini kita akan ngisi nggak kalau bulan puasa ya kayaknya. Bulan puasa nanti ya kondisional lah. Iya. Mungkin agak larut nanti ya. Karena untuk menyambut bulan Ramadan kita siapkan hati kita agar bisa beribadah secara maksimal. Ya. Dan semoga kita diberikan kesehatan terus ya. Amin. Sampai ketemu Lebaran, sampai ya ketemu puasa lagi. Iya. Amin. Baik jasad, rohani kita maupun keuangan kita. Iya. betul benar. Ya. Karena buat sobat-sobat ngasah sekalian semuanya, semoga bisa menjalankan ibadah dengan istiqomah. Amin. Oke, materi kita malam ini apa ya? Ini ada banyak barang. Ya. Kita kemarin sih ada sempat diskusi masalah efektivitas. Ya kalau kita ngasah di rumah kan kita udah siap semua kan. Ya. Kita siap semua, termasuk dingklik, termasuk semprotan, termasuk tisu dan segala macam. Bagaimana kalau kita di luar? Misalnya kalau lagi nanti ketemu Idul Adha, kita lagi motong, ya nauzubillah min dzalik, tiba-tiba ada masalah sama bilah kita, apa yang kita harus lakuin? Masa ya kita balik dulu ke rumah, kita nyari ya, kita ngosek dulu, nanti habis itu balik lagi, ya bisa juga seperti itu. Ya. Cuman ya ada langkah baiknya kita antisipasi, atau malah kalau kita lagi ke hutan, apa enggak kita lagi jalan lah keluar kota, kita juga nggak mungkin bawa batu asah atau segala macem. Dan apa ya kalau seperti itu, apa yang rusak? Kalau ada rusak seperti apa? Oh, jadi kayak kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa mengasah secara ideal ya? Iya, secara ideal. Cuman kita harus ngakalin, jangan mentang-mentang oh ini nggak ideal nih, jadi udah seadanya. Karena yang waktu dulu saya ke Malang dulu, kan saya coba ngetes itu, karena ada beberapa teman ngomong belakangnya ulekan itu bisa dipakai. Ternyata waktu saya coba waktu di Malang itu nggak bisa memang, cuma tidak efektif. Nah, jadi efektifnya tuh seperti apa? Abrasifnya tuh lambat banget. Lambat banget abrasifnya. Ya waktu itu saya nyoba dapat sih bur. Waktu itu mah pisau dapur biasa per bur dapat, cuman lama gitu. Lama. Sedangkan ketika itu saya juga bawa diamond plate, ya pakai diamond plate sebentar. Nggak sepadan sama waktunya. Benar. Sedangkan itu buat pisau dapur. Gitu. Nah, di sini juga sebenarnya kita udah ada beberapa alat sebenarnya yang. Nah, ini apa aja nih? Ini pengasah semua nih ya? Ya, ini yang portable semua. Asahan. Ini bulu-bulu ini asahan juga. Bukan. Ini mic ya? Mic. Ini mungkin kita bilang sama sobat ngasah yang lain, kalau misalkan suaranya kedengeran langsung buru-buru di komen kali ya, biar kita tahu. Kalau nggak kedengeran, minta tolong di komen. Iya. Biar kita tahu seperti apa. Oke. Pengenalan bahan dulu kali ya. Pengenalan produk. Ya, ini apa-apa aja dikasih unjuk kali ke sobat ngasah kan. Kali siapa tahu kelihatannya dari jauh, mungkin kelihatannya kayak gemblong. Ini kayak udah kulit doang gitu. Iya. Oke. Ini bukan stroping nih ya, bukan ya? Bukan stroping juga. Mungkin cuman bisa dipakai juga mungkin. Memang ada isinya itu kan. Nah, ini Spyderco. Misalnya kasih lihat kali. Ini Spyderco. Ini yang pertama kali saya beli waktu itu di Equator. Ya, Equator Knives LTC Glodok. LTC Glodok. Sama ini ya Bung Tomo ya. Kawan. Ini dia keramik
dia keramik jenisnya, terus grade-nya kalau nggak salah fine. Belum super fine. Grade-nya ya, grade-nya fine. Mungkin kita mumpung ini kita membahas keramik ya, mungkin kita ingin menekankan pada sobat ngasah yang lain bahwa jangan sampai salah dengar nih saat kita udah membahas soal keramik suatu alam, kita membedakan antara grade sama grid ya. Jadi grade itu GRAD itu adalah sebetulnya itu tingkatan, suatu tingkatan. Cuman kalau grade itu GRIT itu lebih ke nominal untuk ukuran, sedangkan kalau grade GRAD itu tingkatan ya, yang level yang mungkin beda-beda di tiap. Nanti sebenarnya ada lagi grain ya. Grain itu beda lagi. Jadi itu agak mirip-mirip. Dibedakan grain, grid, grade ya, agak susah sebetulnya itu. Cuma nanti bisa secara tertulis kayaknya lebih enak. Sebenarnya sih udah ada sih tulisannya. Ya coba tahu masalah biasa itu. Nah. Kayak ini keramik, bahan dasarnya keramik ini halus banget sebenarnya. Ini dia datang dengan polish-nya dari kulit. Menarik ya. Nah, jadi dia begini, cuman kayaknya riskan karena dia tipis kan. Dia tipis, kayaknya agak riskan aja, ketek-keteken gitu. Saya ngelihatnya ini kayak permen karet tipis kecil gitu. Cuman emang berarti handy sekali ya, udah kayak handphone aja gitu. Iya, jadi kalau ya karena ini fine, bisa jadi alternatif sebagai honing stone juga. Honing stone kita gunakan sebagai honing steel gitu. Honing steel cuman kita pakai honing stone. Iya. Jadi ya compact, kantongin udah gitu. Cuman emang mungkin masuk juga sama produknya Spyderco ya. Mereka kan terkenal dengan pisau lipatnya walaupun ada fixed blade segala macam, cuman kan lebih terkenal dengan compactnya pisaunya itu, dia mudah dibawa kemana-mana, handy lah. Ini yang Spyderco ini sejauh ini sih kayaknya ini yang paling halus yang saya punya. Untuk baja-bajanya Spyderco tuh kena ya? Iya, karena mestinya dia sudah memperhitungkan hal itu juga. Iya, untuk produknya dia sendiri. Untuk produknya dia sendiri. Jadi gerus nggak? Ya minimal Spyderco gerus lah ya. Karena nggak mungkin juga dia bikin produk yang tidak bisa gerus produknya sendiri gitu. Kan aneh. Jadi ketika ada material yang kualitasnya di atas Spyderco ya mungkin baru bisa dites, maksudnya kena apa enggak. Cuman kalau di bawah bukannya merendahkan ya. Di bawahnya Spyderco ya jaminan sih sebenarnya kena. Harusnya kena. Ini yang Spyderco. Ini bahannya keramik. Kemudian ini Lansky. Ini buatannya Lansky. Lansky itu dari US ya? Lansky US. Lansky kan terkenal sebagai mitranya pabrikan Cold Steel ya kalau nggak salah ya. Ini Lansky. Nah, ini ya dia datang seperti ini. Di satu sisi halus, satu sisi ada kayak groove-nya, kayak ada coakan. Nah, fungsi groove nanti ini malah kayak permen karet. Jadi bisa juga. Saya ngeliatnya kayak produk coklat yang tidak boleh saya sebutkan namanya itu. Iya. Jadi seperti ini. Iya. Ini bahan dasarnya ini dari Arkansas. Oh iya? Nah, ini Arkansas Stone. Itu di medium masalah. Ini batu alam nih, kalau misalkan sobat ngasah ngeliat nih, kotor-kotor ini bukan kotoran loh ya. Ini corak aslinya batu. Jadi ini batu asahan asli, bukan batu asahan palsu. Kalau misalkan palsu, bohongan ya, mungkin plastik. Bagus. Iya. Ini ya medium, grade-nya medium. Terus fungsi groove ini sebenarnya sih buat mengasah mata pancing. Mata kail. Jadi karena saya bukan pemancing, ini saya nggak bisa nyontoin. Nah, alat kail itu ketika dipakai beberapa kali dia akan numpul. Nah, biasanya tuh di sini, jadi tinggal tarik sini dong, set, apakah dimundurin. Ini dia ada yang kecil, ada yang gede kalau groove-nya. Oh iya.
groove-nya ada yang dalam dan lebar dan ada yang agak kecil, cuman agak mungkin supaya mata pancing tuh kiri kanannya kena juga ya. Iya. Jadi dia tinggal gini doang. Sebenarnya sih ada satu lagi yang keramik, cuman saya ada tamu waktu itu dari Madiun, jadi saya kasih oleh-oleh buat beliau karena dia juga suka mancing. Oh, jadi lebih berfungsi. Iya, lagi ngomong-ngomong, suka mancing, udah tumpul nggak kadang? Tumpul. Iya, itu rasanya gimana? Udah saya kasih nih kayak gini. Oh, tahu bisa, udah bawa sekalian gitu. Dari buat sekali apa? Buat oleh-oleh sekalian. Oke, ini yang dari Arkansas Lansky, keluarannya Lansky. Ini dari pegunungan Arkansas. Di rumah kebetulan ada satu seri ya Arkansas ya, dari yang kasar yang coarse sampai yang super fine. Oke. Ini yang Lansky, sama dia pocket, jadi dia bisa kita bawa masukin kantong. Nah ini ya. Ini apa ya? Waktu itu lupa. Jatuh. Bulu-bulunya jatuh, maaf. Bug ya. Ini bukan Lansky juga, bukan ya? Las Vegas, Nevada. Lansky. Ini betul saya Lansky. Oh, iya. Lansky juga ini dia. Ini Lansky juga. Diamond plate. Carbide apa itu? Ini keramik juga kalau nggak salah. Oh gitu, keramik. Ini keramik. Saya lupa ini. Cuma kayaknya bahannya keramik. Ini ada bungkusnya kalau nggak salah ya? Ada Iya, plastiknya. ada bungkusnya. Cuma nggak tahu saya udah pernah posting belum ya? Saya lupa deh. Ini dia modelnya segitiga seperti ini. Dan salah satu sisinya sama, ada groove-nya juga. Ini bisa dicopot ujungnya. Karena kalau kita mau ngambil panjang, ini. Saya baru tahu bisa dicopot. Nah, kemiringan ini juga sebenarnya sih ada alasannya kenapa dia miring gini. Kenapa dia nggak bikin bulat aja langsung? Karena dia juga di sini bisa buat mengatur sudut. Oh, kemiringan ini pegangannya ya? Bukan, kemiringan kita begini. Iya, ininya kan? Iya. Biasanya yang karetnya itu. Nah, karetnya ini bisa buat mengukur kemiringan juga, cuman saya juga belum mengukur ini kemiringannya berapa, dan ini sama semua kemiringannya, jadi nggak ada yang berubah gitu. Mau saya sih sebenarnya di sini 17, di sini 20, di sini 22 misalnya. Jadi ketika saya mau ngasah di 22 tinggal putar, masukin, bikin pakai ratu kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nih, ini yang Lansky juga punya. Ini grade-nya di fine. Oke, fine. Di fine. Oke, fine. Fine. Di fine. Nah, ini saya beli waktu itu di apa? Pisau itu. Waktu di ACC. Oh, nggak tahu saya. Enggak, yang toko pisau. Warung pisau. Warung pisau, Warpis. Wah, ini bagus. Nah, waktu di ACC acara IB, ACC Warpis bikin stand, ya saya tertarik dengan ini. Padahal waktu itu pilihannya ada dua, antara Asahan sama Opinel yang karbon. Iya. Pisau. Cuman ya saya lebih tertarik dengan ini. Iya. Ngasah. Dengan ngasah. Oke. Dan sama, ini juga compact, bisa dibawa dikantongin. Malah lebih Atau ini ya. bisa digantungin. Malah lebih convenient, bisa digantungin di pisau dan relatif lebih aman ya, karena ada tahanannya pisau ya. Nah, jadi lebih, ya walaupun agak kecil, cuman lebih aman lah, kita megangnya bisa lebih aman seperti ini. Kayak gini misalnya. Bagaimana harus buat motong dulu ya. Oke, dan yang terakhir adalah workshop. Bukan nih, kayaknya field masih sharpener. Masih baru ini. Ya, ini oleh-oleh waktu dulu beli, waktu ke Bangkok kemarin. Oh, Jadi ya tetap ada beberapa pisau
dan golok, cuma saya tetap mikirin ini. Oleh-olehnya apa yang di bangkok? Nah, goloknya aja kan ya? ada Oh ada semuanya, oh disiapin. udah disiapin. Jadi ya waktu 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu saya pergi ke Bangkok, terus jalan-jalan gitu ya? ya Bukan jalan umroh. saya ke Bangkok terus ya sekalian lah mumpung di sono kita nyari yang tradisional mereka, Bilah ya? bilah yang tradisional mereka. Ini namanya Platu, modelnya sama, Platu. Saya nanya yang kecil apa yang gede sama nggak? Sama katanya. Ini namanya Platu. Dia gagangnya dari rotan. Rotan. Rotan ya? Rotan. Ini gagangnya dari rotan, terus selutnya agak panjang. Sama kayak pisau juga dia buat agak panjang. Kemudian simpainya dia dari rotan juga. Simpai itu khas Nusantara ya. Nusantara itu termasuk Asia Tenggara, jadi jangan lupa nggak cuma Indonesia. Ya. Ini simpainya dari rotan, kemudian kayunya kayu jati. Kayu jati. Di sini sengaja saya nggak klopet apa? Saya nggak copot, saya nggak kelet. Ya buat kenang-kenangan. Dulu ini saya beli 750 baht. 750 baht kalau taruhlah waktu itu saya dapat bat itu 450 ya. 450 ya, cuman teman dapat 500. Jadi kita ambil lah 500 buat perhitungannya gampang. Jadi kita bagi 2 aja. 750. Jadi sekitar 325-an lah. Jadi sekitar 300 ribuan. Terus bilahnya ini pemacit ya, kalau di kita sih bahasanya pemacitan. Pemacit batu ya. Cuma buat mereka bukan buat mencit ya. Buat lubang bambu. Iya. Terus dia buat dia datang dengan micro bevel, bukan micro bevel ya, bevel lah. Dengan bevel, terus ya convex sih sebenarnya. Tebel ya asalnya. Tebel. Asalnya tebel, convex. Terus ya bajanya sih kayaknya baja per sih. Bajanya baja per. Unik ya, mereka nggak pakai jengkolan ya, malah maunya lurus. Iya, lurus. Jadi mungkin buat mereka 2 tangan 2 sekalian. Iya. Buat kerja ini golok kerjanya Platu. Terus ini sama, ini pisau Platu juga. Dia modelnya bersama. Ini sama dari rotan juga. Simpainya juga rotan. Ini saya beli 450. Jadi selisihnya dikit banget sebenarnya. 450. Ini sekitar 200-an lah ya. 200 ribuan. Terus ya itu dia yang tadi saya ngomongin. Satu sisi tertarik dengan senjata khasnya Thailand. Iya. Cuman yaudah kita beli. Cuman satu sisi lain Asahan tetap. Sebenarnya sih yang ini ada yang agak gede lagi, ada yang agak gede. Itu modelnya hampir sama seperti ini, cuman agak besar dan lebih banyak fasilitasnya. Iya. Tuh ininya fungsinya lebih banyak. Oke. Ini Jadi kita unboxing ya. unboxing. Sebelum di unboxing baca dulu tuh tulisannya apa. Silakan. Oke ya, di halaman pertama jelas ada harga. Guided field sharpener. Jadi guided field sharpener. Jadi field sharpener itu adalah asahannya emang dipakai untuk di lapangan ya, untuk tempat-tempat yang tidak konvensional. Kayak kita di hutan atau di ladang atau di kebun. Dan guided artinya berpemandu, ada pemandunya. Pemandu tuh maksudnya bukan tour guide ya. Maksudnya dia angle guide-nya ada pedomannya. Jadi kita nggak usah nyari-nyari sudut sendiri, udah ada sudutnya di sini. Oke. Built-in angle guides create a consistent bevel every time. Nah, ini nih. Jadi angle guide-nya yang kalau Bang Iman kan punya yang angle guide-nya terpisah ya, kayak gini nah. Terpisah. Kalau misalkan ini udah nempel nih di media asahnya,
create a consistent bevel every time. Karena orang luarnya Amerika ya, mereka sangat mementingkan yang namanya sudut itu harus sama terus. Untuk menciptakan ketajaman yang maksimal. Nah, ini kan kalau angle guide, kalau tidak terpisah. Kalau terpisah, iya kalau terpisah. Kalau misalkan tidak terpisah, nempel begini, ada di sini. Tuh. Sharpen every knife you own. Menajamkan setiap pisau yang Anda miliki. Ya promosi lah. bahasa ini ya, bahasa jualan. Bahasa jualan ya udahlah, biarin. Jadi di sini ada 3 ini ya yang saya lihat nih, ada 3 jenis asahan dalam satu alat. Diamond, sharpen with coarse and fine diamond blades. Jadi mengasah kita menggunakan diamond blade yang coarse, yang kasar dan yang halus. Terus ceramic, hone with coarse and fine ceramic rod. Oh ada 2 ya. Jadi ceramic rod tuh batangan keramik itu ada 2, ada yang halus dan ada yang kasar juga. Sama leather, polish with leather strop. Jadi dia udah ada stroppingnya di sini ya. Sudah stropping menarik juga. Built-in angle guides, workshops.com. Ini websitenya workshops.com. Guided field sharpener. The guided field sharpener is a compact knife and tool sharpener designed for use in the field. Jadi guided field sharpener ini adalah alat yang compact, yang ringkas, yang digunakan untuk mengasah pisau dan alat-alat kerja untuk digunakan di lapangan. Jadi emang bukan kita pakai lagi duduk ini iseng ngasah di lapangan. Built-in angle guide ensure a consistent bevel angle across the entire edge of the blade. Jadi karena udah ada angle guide-nya, jadi kita dipastikan mengasah itu sudutnya sama terus ya sepanjang bilah. 5 abrasive steps to provide complete sharpening solution. Jadi ini ada bahasanya, dia ada 5 asahan dalam satu alat, yaitu tadi diamond yang coarse and fine, terus ceramic yang coarse and fine, sama leather strop. Jadi udah komplit maksudnya di sini satu alat ini dibawa udah komplit semuanya. Terus all elements are self-contained and require no assembly in the field. Jadi semua itu tadi komponen dalam mengasah itu semuanya udah fix, udah disesuaikan dan nggak perlu dibongkar pasang ribet. Udah kita pegang begini, bawa pakai langsung. Knives, sharpen knives with 5 grid stages and angle guides. Jadi mengasah, jadi ini bisa dibuat mengasah pisau dengan 5 tahapan mengasah dan sudut panduannya. Scissors, gunting. Sharpen scissor blades with ceramic rods. Mengasah gunting dengan ini batangan keramiknya ya. Serrated. Nah, ini bisa buat ngasah pisau serrated. Pisau serrated itu yang pisau yang ada mata gergajinya. Dual ceramic rods fit most serration sizes. Jadi ini ceramic rods ini ada celahnya ya, ada 2. Itu bisa mengasah kan, jadi gergaji pisau kan lebarnya macam-macam. Itu umum, besar ada kecil. Umum bisa masuk semua menurut ini. Sama fish hooks. Fish hooks itu adalah kail pancing. Sharpen fish hooks using ceramic rods. Jadi bisa ngasah kail pancing dengan ceramic rod. Terus watch demo, ada QR code-nya di sini buat kita melihat demonya kalau cara menggunakan ini gimana caranya. Terus Darex LLC alamatnya di Orlando ya, Oregon ya, Oregon, United States of America. Terus patent pending assembled in United States of America using foreign parts. Jadi masih belum paten nih, lagi menunggu paten, dirakit di Amerika menggunakan bahan-bahan dari luar negeri. Jadi atau US made. Unboxing. Mana bukannya? Ya lumayan, packingnya menarik sih ya. Iya, dia di press. Dia cukup memperhatikan usernya, untuk membeli, dia mau repot-repotan untuk bikin video mengasah pakai. Workshop itu tuh baru ya, bukannya lumayan lama ya. Oke. Kita
coba tanpa merusak. Oke, ini udah. Oke. Seperti yang tadi dibilang, ini dia ada dua diamond plate yang kasar, ini yang kasar dan sebaliknya yang halus. Kemudian ada dua seramik. Dua seramik itu sebenarnya dia bukannya dua ini ya, cuma dia bisa diputar. Oh, menarik kali. Nah, jadi ini yang kasar, yang ada garis-garisnya, yang kasar, dan kalau kita putar gini di sini, ini halus. Oh, menarik. Nah, jadi ada dua. Kayak lintingan rokok ya. Iya. Terus sama ini ada groove-nya, groove yang besar, ini buat mata kail. Nih. Kemudian, nah ini stoppingnya. Oke. Untuk yang compact ini sebenarnya yang tadi saya ngomongin ada lagi yang lebih besar daripada ini. Yang lebih besar daripada ini dia sudutnya itu, kalau ini sudutnya udah fix. Di sini ditulis 20 derajat gate. Jadi cuma 20 derajat aja. Ini kanan kiri sama, depan belakang sama. Jadi ya karena memang 20 derajat itu umum untuk dipakai untuk lapangan, jadi dia pakai 20. Nanti yang lebih besar sebenarnya ada, itu bisa di adjust. Okay. Mau di 18, mau di 20 atau di 22. Saya juga lupa ada berapa derajat, ada berapa gate. Cuma ya seperti itu. Kemudian ya bentuknya ini yang kecil. Itu tadi yang buat yang gunting ya? Bukan. Oh ini ada yang kecil juga. Oh itu buat ini serrated. Enggak. Oh iya buat serratednya ya? Yang seramik kelaskan ini. Ini yang kecil. Oke. Secara penggunaan itu hampir sama. Cuman untuk di kantong agak susah ya, mungkin digantung bagi orang ya. Ya, ini ada gantungan. Diganti. Pokoknya ya kalau kita buat camping, misalnya buat keluar kota yang kita tahu, yang orang tahu kita suka ngasah, ya bawa ini udah cukup. Kampas ya kan. Apa? Pisau dapur lah minimal. Kita lagi main ke rumah temen, ya terus lagi ngapa-ngapain, bakar pisaunya nggak tajam, ya dengan satu alat ini udah cukup. Iya. Insya Allah. Salah. Insya Allah. Nih, penggunaannya hampir sama. Nih, jadi ketika kita napak seperti ini udah 20. Pas 20 ya. Pas 20. Jadi segini tuh 20. Ini juga bisa buat patokan buat teman-teman. 20 itu sudutnya seperti ini. Ya, sudutnya seperti ini. Ini 20 nih. Jadi kalau mau 20 ya udah ingetin seperti ini. Atau kayak kalau kita mau refresh lagi ya pakai yang patokan kertas itu. Ini yang sama. Ini ada tempat buat jari. Nah, kita bisa begini. Iya. Atau sebaliknya. Ini yang kasar, kemudian ini yang halus. Nah, so ini yang kasar. Yang kasar lagi. Oh, keramik yang kasar ya. Keramik yang kasar. Ini sama derajatnya. Ada derajat juga. Oh, jadi di semuanya ya. Iya. Jadi di guide-nya di diamond dan di keramiknya ada. Ada. Ini sama, hampir sama. Kayak gini. Ini yang kasar. Habis itu kita putar, Ya. kita ngambil yang halus. Nah, cuman satu doang yang nggak ada gate-nya. Apa tuh? Stropping. Stropping emang perlu ya kan dia Iya. lebih umum ya, nggak Lebih terlalu- umum. Dan seperti yang kita bahas kemarin,
stopping itu tidak signifikan merubah ngerus hasil dari asahan, tidak signifikan, kecuali kalau dia ditambah abrasif, unsur abrasif lainnya seperti komponen segala macam. Dan ini terakhir tetap stopping. Cuma di sini stoppingnya kasar ya. Ya mungkin ya kayak karena emang fungsinya buat di lapangan, mungkin nanti tambahin abrasif sendiri gitu ya, atau kita aplas biar dihalusin buat yang memang hasil yang lebih halus ya. Kemudian mesti nanti setelah ini ada pertanyaan, cukup nggak buat sembelih? Gimana ya? Balik lagi merujuk ke ininya dok, nggak apa angle ya kan? Nah, balik lagi ke fungsi dasar dari alat ini, get, feel, sharpen. Benar. Jadi ini buat ngasah di lapangan. Yang mana lapangan itu tidak memerlukan ketajaman yang sangat ekstra, ya. Itu lawannya bambu, kayu ya, bukannya benda hidup. Ya, jadi tetap dibatasin. Kecuali kalau emang mau ditambah misalnya sama ini yang lebih halus mungkin bisa, cuman tetap lah fungsi dasarnya. Fungsi dasar. Ini fungsi dasarnya buat di lapangan. Ya. Kayak gitu. Jadi ya berguna nggak? Ya berguna. Gitu. Mungkin bukan buat kalau di kurban bisa, cuman bukan buat tukang sembelihnya ya. Yang tukang nyacakin daging ya. Buat stoppingnya, buat apa, atau ya benerin minor aja. Ya. Ini cuma ujungnya doang, jadi nggak secara keseluruhan. Ya. Itu mesti bisa, karena ini juga kasar walaupun fine, agak kasar ya. Diamondnya, terus ya honing steelnya juga ya lumayan halus, cuman agak susah lah. Iya. Apalagi golok ya. Apalagi golok. Oke. Tanya? Apa ya? Semua orang mana? Oke. Ada pertanyaannya. Kita lihat dari Facebook, Hoyerlisna ini, Bang Hoyerlisna ini, assalamualaikum suhu, izin Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhu sih. Lagi musim panas. Oh iya, panas ya, suhu panas. Kemudian Bang Ruud, Reza Milantika, ya digantung. Ruud Reza Milantika, oh itu kan Reza ya. Ada Reza kayaknya ya? Iya. Iya ya. Ada Reza. Iya. Ruud Reza Milantika ini desainer kita. Iya, desainer. Iya digantung. Iya digantung. Itu apa? Ininya asahnya digantung. Habis itu Ustadz Abu Mila, assalamualaikum izin nyimak Syekh. Syekh lagi Syekh. Gus Pitlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil saya lah, panggil Hilman aja. Dan panggil Bang Dito. Jangan terbalik. Iya. Kalau enggak, kalau lupa Upin Ipin nih gampang. Ini oleh-oleh waktu jalan-jalan kemarin. Kalau dibilang seperti apa atau bagaimananya, ya seperti tadi lihat ini juga baru unboxing, jadi saya juga belum bisa review seperti apa. Cuma kalau dari segi teori ini udah cukup, udah ada diamondnya, udah ada kamiknya, udah ada stoppingnya. Dia sebenarnya untuk menambah wawasan kita semua ya. Dan jangan lupa kalau misalkan penasaran sama begini-beginian, ya datang aja. Silakan datang aja ke Pojok Ngasah, Jalan Zainuddin nomor 18B. Kan sering tuh orang bahas sebetulnya batu asahan kita sama batu asahan luar nggak kalah apa bedanya apa sih gitu? Bedanya apa? Ya, kalau mau tahu bedanya jangan diomongin ya, mau ya dicoba. Agak susah sebenarnya diomongin. Agak susah untuk diomongin dan selalu terbuka di sini. Karena kayak gini juga buat umum. Kalau mau pakai aja, cuma di sini. Gitu. Jadi kalau mau pakai aja. Kalau emang mau bandingin, kalau emang di rumah ada,
Ya coba bandingin. Di rumah batunya bawa aja kalau bisa. Nah, kalau emang ada yang mau dibandingin di rumah dengan yang di sini ya silakan. Karena beberapa kawan kita juga ada yang bawa batunya sendiri ya Iya. untuk ngetes ya. Dan emang kalau emang bagus ya bagus. Iya. Itu tidak bilang jelek. Nanti balik lagi kan ke bahannya dan Iya. kebiasaan kita. Iya. Dan sebagus-bagusnya media asah adalah yang ada di rumah Anda, Iya. yang Anda punya. Oke. Batu ya buat cobek ya. Media asah. Oke. Itu aja kayaknya. Iya. Hmm. Agak singkat aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa silakan di komen Di komen. atau di page. Oke, di sini. Oke, kita akhirin pertemuan kita malam ini. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.